Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Habibir rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala yang kita butuhkan. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Salat serta salam akan selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi panutan sekalian alam, bukan hanya manusia. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di kegiatan pesantren ekologi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tenjolaya, yang saya hormati pemateri kita Bapak Haji Fauzi Makarim SPDI, yang terhormat para wakil kepala sekolah, para dewan guru, panitia, dan juga tenaga administrasi sekolah, serta siswa dan siswi yang berbahagia tetapi sedang kepanasan. Ya, namanya juga Ramadan ya, namanya Ramadan. Hari ini kita akan sama-sama dengarkan dan simak materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Tetapi sebelumnya kami minta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan pesan atau tausiah sejenak, terapi, infus, obat, biar kalian bisa tenang. Oleh karena itu, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya harus izin berdiri, Pak Ustaz. Yang belakang itu kurang terlihat ya, nanti ini harus kita naiki nanti pamungnya gitu. Izin semuanya. Enggak, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bentuk kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah anak-anak saya yang luar biasa ya. Saya yakin saya tidak akan menanyakan lagi apakah kalian semangat, karena harus tetap semangat ya, begitu. Ya, karena yang awal saya katakan dari awal itu apa? Kita harus istiqomah ketika ingin menimba ilmu, gitu kan? Gitu. Ya betul ya Pak Ustadz ya, gitu. Baik. Seperti biasa kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, nikmat hidup, nikmat sehat, yang tertentu nikmat iman Islam juga ya, itu. Baik, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Tenjolaya, dan terhormat Bapak Pak Ustadz Fauzi Makarim. Nah, saya itu khawatir salah Pak Ustadz gitu ya. Nah, Pak Ustadz, kami ucapkan terima kasih sudah hadir di tengah-tengah anak-anak kami Pak. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Ustadz
kegiatan hari ini yang kita sudah hadir bersama-sama kita narasumber yang luar biasa. Ketika saya bertanya siapa Pak Ustadz yang diundang gitu kan, oh ada Bu gitu. Pak Ustadz saya itu orang yang cerewet Pak Ustadz gitu. Bapak ibu-ibu di sini semua harus cerewet Pak Ustadz ya. Namanya bapak ibu itu kan harus cerewet Pak gitu. Tapi kalau anak-anak itu sering cerewet, akhirnya yang kami sampaikan seperti hal biasa. Yang tidak ini ada di ruangan ini keluar. Yang mau ngobrol di sini keluar saja. Tolong Pak Yusuf keluarkan saja yang ribut terus. Daripada kalian mengganggu, lebih baik yang akan konsentrasi aja di ruangan ini. Nah, saya itu kalau mengingatkan hal begitu tuh malu sama guru kalian. Kalau guru TK, guru SD masih mending diteriakin begitu. Kalian kan anak SMA. Malu dosa. Malu dosa Pak Ustaz. Jadi hari ini saya kan pernah mengingatkan, kalau sudah menjadi kebiasaan baik, ketika ada tamu dari luar itu sudah tergambar harusnya. Saya malu mengingatkan kalian depan Pak Ustaz. Kan setiap saya bertemu kalian, apa yang selalu saya ingatkan? Tolong, ketika ada orang bicara di depan, tunjukkan attitude yang baik. Kalian kan ngobrol dengan teman kan tiap hari. Pak Iwan, tolong anak putri yang ngobrol di tengah tolong keluarkan Pak. Ini apa perlu saya tunjuk? Kan enggak. Kelihatan loh yang ngobrol sama saya di sini. Betul ya Pak Ustadz, kalau saya harus memberikan kesadaran dulu supaya tidak sia-sia mereka mendengar itu Pak gitu. Supaya cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kan sia-sia ya Pak Ustadz ya. Untuk ilmu yang baik gitu. Enak gitu. Kalian kan tidak tiap hari nih ketemu Pak Ustadz. Kalian kan tidak tiap hari ngecas batin kalian. Makanya kenapa nggak Bapak Ibu Guru yang saya jadi narasumber? Makanya kenapa kami hadirkan narasumber buat kalian, supaya ada sesuatu yang berbeda. Padahal ibu-ibu di sini, Bapak Ibu bisa ceramah ya begitu. Tapi apakah kalian mendengarkan? Kalian maaf kalau Bu Lili yang ceramah guru bahasa Sunda gitu ya Bu Lili ya. Jadi udah otak kalian mindsetnya udah begitu Pak gitu. Tapi kalau ada narasumber, kalian manfaatkan waktu itu ya. Mumpung di tengah-tengah kesibukan beliau bisa di tengah-tengah kita. Tolong dihargai. Bisa minta tolong Pak Hanan, Pak Iwan, Pak Bu Yesi, kalau ada putri yang ngobrol tolong digiring keluar saja. Tidak usah hadir di sini. Saya hanya butuh anak-anak saya yang haus ilmu yang baik, yang mau memperbaiki diri ke depannya. Kalian duduk di sini bukan sekedar meluruskan kewajiban ada jadwal pesantren khilaf setiap bulan Ramadan, jangan itu niatnya. Tapi niatkan hati kita yang baik. Oh, hari ini saya akan dapat ilmu apa lagi ya gitu. Nah, kami hadirkan narasumbernya. Bu lapar sama, kita sama-sama lapar. Bu haus sama. Kan itu kan jangan disebutkan, kan ibadah kan namanya juga. Kalau kalian selalu menyebutkan kata itu berarti kalian tidak ikhlas melaksanakan ibadah kalian. Jadi setelah saya nanti selesai bicara, ketika Pak Ustadz bagian bicara, saya mungkin akan berdiri di tengah-tengah situ. Saya akan lihat, masa seperti itu anak SMA harus ditungguin ya? Malu ya sama umur ya? Gak harus begitu kan? Kalau punya kesadaran penuh kan gak harus begitu kan? Mendengarkan baik-baik, pasang telinganya baik-baik, pasang hatinya baik-baik. Apa yang akan didapatkan nanti? Keluar dari sini punya ilmu baru. Itu namanya mengubah diri. Ya, jadi kegiatan hari ini menghadirkan Pak Ustadz ke sekolah dalam kegiatan pesantren ekologi kalian adalah
tujuannya tadi. Kemarin kan waktu saya pertama membuka ada satu tujuan, bagaimana kita meningkatkan keimanan kita. Bukan cuma di bulan suci Ramadan loh. Setelah bulan suci Ramadan itu, apa sih bekas ibadah kita itu ke depannya buat kehidupan kita. Kebetulan saja judulnya ada ekologi. Kan banyak dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kehidupan kita itu tergantung sama alam, kan begitu. Maka tahun ini kenapa Provinsi Jawa Barat itu memilih tema pesantren ekologi, Pak? Mungkin lebih karena banyaknya bencana alam dan lain-lain, Pak Ustadz, yang menimpa negeri kita ini. Gak usah jauh-jauh lah dia. Di sini kan Tenjolaya itu rawan longsor dan lain-lain karena tekstur geografinya dan lain-lain itu kan ini. Dan itu kan memaksa masyarakat sekitar sini harus bagaimana mencegah itu. Nah, tugas kalian di sini, kalian kan warga di sini. Kalau saya mungkin dipaksa singgah Pak Ustadz di sini kan begitu. Untuk apa? Saya nggak tahu kenapa Allah memberikan tugas saya di Tenjolaya. Saya masih bertanya-tanya Pak Ustadz, baru 4 bulan Pak Ustadz saya di sini. Oktober akhir saya ke sini, November, Desember, Januari, Februari, baru 4 bulan Pak Ustadz. Jadi saya analisa saya masih dangkal, tapi intuisi saya sebagai pimpinan itu, harus apa yang saya lakukan di Tenjolaya itu yang berdasarkan itulah gitu, berdasarkan seperti itu. Maka dan saya yakin bahwa anak-anak kami itu mampu gitu kan. Cuman kadang kalian itu kan Genji apa Alfa ngakunya? Oh Genji katanya Pak Ustadz. Genji itu mau didengerin Pak Ustadz, nggak mau dengerin, maunya didengerin bukan mendengar. Nah itu penyakit hati. Kadang kalian tidak sadar bahwa umur kalian itu lebih muda daripada kami, tapi kalian ingin didengar sama kami. Tapi ketika kami melakukan apa-apa, kalian tidak dengar. Nah, maka nanti Pak Ustadz lah yang membenahi hati-hati anak-anak kami yang Genji yang masih galau katanya Pak Ustadz ya, gitu. Galau ya? Siapa yang galau? Udah galau? Oh keren. Ada yang putus sama pacarnya bulan Ramadan? Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah, terhindar dari kemaksiatan ya, gitu. Nah berarti kan ketika menyadari bulan Ramadan terus menghindari kemaksiatan, salah satunya adalah menghindari pacaran, kan begitu. Berarti hatinya udah, keimanannya udah mulai meningkat ya Pak Ustadz ya. Nantilah Pak Ustadz yang akan memfasilitasi ya. Jadi tolong kita ngobrol bareng Pak Ustadz gitu ya, gitu. Jadi kita ngobrol bareng ya, gitu. Nanti kalian boleh kalau ada pertanyaan apa-apa bertanya dari Pak Ustadz. Mumpung Pak Ustadznya ada di sini, nanya aja terserah kalian apa. Kaitkan dengan bagaimana keimanan kita itu tergambar dengan kita mencintai alam kita ada tadabbur alam dan lain-lain, atau hal lain yang berkaitan. Kan misalnya gini, jangan mentang-mentang ngomong lingkungan, saya mau ngomong tentang hati saya, boleh Pak Ustadz ya. Misalnya gini, saya kait ekologi, saya Bu, kalau pacaran saya suka dibawa pacar saya ke Tenjolaya Park gitu. Tahuan ya, gitu. Soalnya saya pernah memergoki pasangan SMA Negeri 1 Tenjolaya di Tenjolaya Park, kan begitu. Nah, apa itu kaitannya sama alam kan? Jadi kenapa apa harus berdua-duaan itu ke lingkungan begitu? Itu boleh nggak? Hanya Pak Ustadz nanti ya, gitu. Ya gitu. Kalau saya penasaran pengen tahu Tenjolaya apa, karena kan jauh dari rumah saya. Kalau kalian jadi destinasi ini ya, untuk kalau destinasi menghirup udara segar nggak apa-apa. Kalau destinasi untuk pegang-pegangan sama lawan jenis, maka tanya Pak Ustadz hukumnya seperti apa. Itu kan dihubung-hubungannya sama alam ya Pak Ustadz ya, mangga. Paling tadi ngeles Pak Ustadz. Bukan saya mau menikmati alam, bukan pacaran, ngeles gitu kan. Kata ibu kan harus mencintai tanah, ekologi gitu ya. Ya serah kamu lah itu mah ya, gitu, ngelesnya pintar gitu. Tapi nanti secara hukum syariat agama atau apapun mangga nanti kalian tanyakan dengan Pak Ustadz ya, gitu. Jadi sudah tidak berlama-lama lagi, silakan kalian ikuti obrolan asik kalian dengan Pak Ustadz di kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian, bukan cuma hari ini, bukan cuma besok, bukan cuma di bulan Ramadan, tapi kalian tanamkan menjadi keimanan kalian sampai akhir hayat kalian, gitu ya. Nah jadi tidak semua orang
memiliki waktu dan tempat yang menjadi madrasah ilmu buat kalian. Ya, mungkin banyak anak-anak yang ingin mengasah ilmu tapi tidak punya waktu dan kesempatan seperti kalian. Maka banyaklah bersyukur. Ya, nah itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka di kegiatan ini. Sekali lagi, Pak Ustadz terima kasih sudah hadir. Mangga Pak Ustadz bisa berinteraksi dengan anak-anak kami di sini. Mungkin nanti harus, saya yakin Pak Ustadz lautannya sabarnya luas ya, seluas ini menghadapi begini Pak Ustadz. Mangga nanti banyak lah gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi tolong diikuti sepenuh hati, pasang telinga dan hatimu supaya kalian mendapatkan sesuatu yang lebih baik hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Mungkin Ibu kita bikin kesepakatan dulu kan Ibu ya Pak Ustadz ya? Kan nanti Pak Ustadz mengisi materinya duduk atau berdiri? Oke. Bebas aja. Bebas. Nah kita juga MC kan memperhatikan ya Bu Dini ya. Jadi kalau ada yang tidak memperhatikan Bu, bisa kita tanya langsung anaknya. Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada yang ngobrol pas lagi materi itu, nanti kemungkinan kalian bisa ketunjuk untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz. Tapi nanyanya jangan pertanyaan pribadi, paham ya? Misalkan Pak Ustadz, ya nomor HP-nya berapa, rumahnya di mana, udah punya istri apa belum, jangan ya. Ini bulan Ramadan. nanti aja setelah Lebaran. Baik, terima kasih. Untuk mengefektifkan waktu dengan segala hormat kepada Bapak Ustadz Fauzi Makarim SPDI, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang telah nampak hadir, yang ceria, yang energik, mudah-mudahan beliau kita doakan bersama-sama mendapatkan maghfirah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani dan senantiasa bahagia dan sabar mendidik kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati pula para dewan guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatunya, tapi tidak mengurangi rasa takzim kami, rasa hormat kami kepada para dewan guru, yang mudah-mudahan kita doakan guru kita mendapatkan inayah, sehat jasmani rohani, kemudian diberikan anak solih dan solihah, segera berangkat ke tanah suci Mekah, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula para siswa-siswi Semanesta Tenjolaya yang cantik-cantik tapi kayaknya lesu-lesu kan nih. Lapar? Makan kalau lapar. Ya, tapi bukan waktunya sekarang. Yang saya hormati pula, yang saya cintai, para siswa. Semangat siswa. Para putranya semangat, ini semangat. Siap? Siap? Siap ya? Lulus dari tukang doang dihargai lulus dulu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tema untuk
kali ini untuk mempersingkat waktu, yang pertama kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang masalah Ramadan dan kaitannya dengan alam. Itu ya, itu kan temanya ekologi, biasanya kan dipelajari oleh bidang biologi ya, antara alam, interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian karena momen pada waktu ini adalah Ramadan, maka sedikit kita mengupas tentang masalah keutamaan bulan suci Ramadan ini. Saya bawa kitabnya kecil ya, kitabnya, kemudian supaya jadi bahan pegangan, karena momennya sekarang ada talk show ya, tanya jawab, jadi sedikit ada referensi. Kalau hanya umpamakan berkata-kata tanpa ada referensi, oh kadang-kadang dianggap oh ini dalilnya takut hoak gitu kan, tidak ada referensi. Maka kita sertakan referensi ataupun daftar pustaka untuk kajian lebih lanjut dan kajian lebih baik lagi. Untuk sementara ini kami perkenalkan dulu, nama saya Haji Ahmad Fauzi Makarim, tinggal asli di Tenjolaya, Kampung Tapos Lebak, Desa Tapos 2, Kecamatan Tenjolaya. Ada yang sudah hafal, ada yang belum kan ya. Apalagi dulu pernah waktu masa belum Bapak KDM masih komite di sini Bu ya. Masih komite sekolah bidang keagamaan, membimbing para siswa-siswi dan para wali murid dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pada hari ini kami juga, saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tenjolaya, kemudian Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Tenjolaya, kemudian aktif di pendidikan agama, pondok pesantren saya Pondok Pesantren Darul Makarim ya. Kemudian yang kita bimbing khusus untuk para putra, takut kalau para putri gitu kan ya, jadi dikhususkan pondok kami itu untuk para putra. Dan kami kemudian aktif di keagamaan, khususnya untuk transformasi akidah, khususnya dalam membentengi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Tenjolaya, dan memfilter dan mengkanter tentang aliran-aliran sesat yang ada di lingkungan sekitar Tenjolaya. Ini khususnya, itu yang kami bidangi untuk pada waktu ini. Nah, untuk sebelumnya kita mulai pada acara ini, kita ikuti ya semuanya ya, supaya ada ilmu yang kita bawa ke rumah dan kita bisa amalkan bersama-sama. Siap semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti, hafalkan, catat ya, jangan dicatat dulu, hafal enggak nanti ya. Ini bahasa Arab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin. Dihafalkan dulu. An Anas bin Malikin. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi Sayyidina Anas bin Malik. Sami'tu, bahwasannya kami telah mendengar Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah berkata Rasulullah, man hadara, barang siapa yang menghadiri majlisal ilmi, satu majlis ilmu,
fi Ramadana, pada bulan Ramadan, kataballahu ta'ala, maka Allah akan mencatat lahu, kepada orang tersebut, bikulli qadamin, setiap langkahnya, setiap gerak kakinya, ibadata sanatin, sama dengan ibadah 1 tahun. Hafal nggak? Hafal? Nggak hafal. Direkam. Jadi kesimpulannya, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu, ini majlis ilmu apa bukan? Majlis ilmu. Syarat majlis ilmu itu diantaranya yaitu membahas tentang masalah satu. Masalah apa coba? Kalau misalkan dalam pesantren, masalah-masalah yang berhubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hal yang dibahas kaitannya dengan Allah, itu dikatakan dengan majlis ilmu. Yang kedua, yang disebut dengan majlis ilmu, yang apabila di dalamnya dibahas tentang keutamaan dan sifat-sifat dari Rasulullah SAW. Ketiga, yang dibahasnya itu tentang antara hubungan muamalah manusia dengan manusia. Contoh, misalkan matematika bisa ceplosan matematika ya, tentang menghitung, ada kaitannya dengan muamalah apa tidak? Ada kaitannya dengan interaksi sosial apa tidak? Ada. Misalkan rek meuli mecin ka warungnya, dihitung teh dah tukang warungnya, dihitung manfaat tidak? Maka hal yang dibahas tersebut antara hubungan muamalah manusia dengan manusia itu juga dikatakan dengan majlis ilmu. Apalagi sekarang kita yang akan dibahas, yang tadi ibu apalagi diberikan tema tentang masalah pesantren ekologi. Pesantren ekologi ada kaitannya dengan Ramadan. Kita bahas untuk sementara waktu. Yang tadi dihafalkan dulu. Udah hafal semuanya? Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sa. Apalkeun eta teh, apalkeun hadis Kanjeng Rasul gitu ya. Jadi kita tidak sia-sia. Maka ketika misalkan bulan Ramadan libur sekolah, nggak ikut pengajian, cuman puasa doang, sholat kagak, seperti orang yang punya tubuh hanya punya kaki tangan tapi kepalanya nggak ada. Orang apa bukan tuh? Bukan. Itu ya yang pertama. Nah kemudian yang akan kita bahas tentang masalah Ramadan. Ada yang berkata Ramadan itu apa? Maknanya kita tadi screenshot dari kitab Al-Hawil Kabir Imam Al-Mawardi. Ingat ya anak-anak semuanya. Jadi dalam kitab Al-Hawil Kabir karangan Imam Al-Mawardi, wa qad ruwiya Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama sumiya Ramadan. Perlu dicatat bahwa yang dinamakan Ramadan itu adalah nama penanggalan yang terkait dengan musim. Jadi Ramadan biasanya orang-orang Mekah, kenapa bulan ini dinamakan Ramadan? Karena kebetulan biasanya di bulan Ramadan itu musim yang ada di Timur Tengah sedang panas-panasnya. Ya, waktu tahun 2003 sedang ibadah haji ke sana ya. Itu suhu di Padang Arafah mencapai 50 derajat Celcius. Bayangkan, kalau di Indonesia, di kita paling Banten berapa? Paling panas 35, 36.
Di sana sampai 50 derajat Celcius. Kain ihram yang dibasahi, dijemur di belakang tenda, cuma 5 menit langsung kering. Bayangkan ya, kain ihram yang begitu tebalnya 5 menit dijemur, saking panasnya langsung kering, gitu kan. Nah, sekarang kita alhamdulillah hidup di negara Indonesia, di negara yang penuh dengan berbagai macam etnis, dengan berbagai agama, berbagai kepercayaan. Bahkan di Indonesia ini adalah musimnya musim yang paling rapi teratur. Kemudian yang paling banyak dominan di Indonesia musimnya nggak jauh dari musim hujan, musim kemarau. Kalau di Mekah, di Madinah, Ramadan ini masa panas-panasnya, sedang panas-panasnya di orang mijinya, ngicrik, gerimis kalau di kita gitu kan. Nah, kalau di Ramadan dikatakan dengan nama Ramadan karena kebetulan di Mekah di Timur Tengah musim tersebut adalah musim yang panas. Li'annahu yarmidud dunub, kemudian kaitannya bukan hanya panas dalam artian segi musim, tapi tenggorokan panas gak sekarang nih? Ya, apalagi mau bisa tengah dengan negara randeng, liur dah, liurnya. Gandeng, risi, hayang nanti ambek-ambekan, ya, hayang nanti ambek di bulan Ramadan seperti itu. Emang karena apa namanya? Membakar, ya. Arti dari Ramadan itu adalah membakar. Nah, kemudian kata Imam Al-Mawardi dalam kitab yang lain, Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib, wa Ramadan li Ramadid dunub, untung dan apa hakikat dari bulan Ramadan bukan hanya dari segi penamaan secara zahir, tapi secara batin, bahwa Ramadan itu adalah membakar dosa-dosa dari seorang manusia. Nah, sekarang misalkan kita bulan Ramadan ini ya, bulan Ramadan yang mempunyai dosa yang banyak. Ketika datang Ramadan, maka dosa tersebut apabila man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa orang-orang yang berpuasa Ramadan, yang puasa Ramadannya baik dan benar. Nah, nanti kita bahas tentang puasa Ramadan yang baik dan benar dan apa kaitannya dengan interaksi manusia dan lingkungan ini. Itu saja, sekian. Ya, langsung tanya jawab ya. Langsung tutup dulu ya sebentar, nanti harus ditanya jawab. Silakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri tadi paparannya tentang hubungan Ramadan dengan ekologi, ya. Tapi mungkin perlu ada pemantik dulu kali Ustadz ya. Dan kebetulan Bu Dini sudah siapkan pertanyaan pemantiknya untuk siswa. Jadi saya persilakan ke Bu Dini. Sebenarnya belum ada persiapan ya Pak Yusuf ya? Iya Bu, karena Ramadan. Baik, pasti sudah banyak ya tadi pertanyaan yang sudah disiapkan untuk Pak Ustadz. Pak Yusuf, tapi teknisnya nanti siapa yang mau bertanya berarti acungkan tangannya terlebih dahulu, baru nanti ditunjuk sama MC kemudian berdiri. Tapi sebelumnya Pak Yusuf, sebenarnya ekologi itu apa sih Pak Yusuf? Terus apakah memang Allah itu memberikan kita tanggung jawab untuk menjaga alam? Apakah itu ada ayatnya, hadisnya, atau seperti apa Pak Yusuf? Kalau menurut saya sih ekologi ada kaitannya sama ekonomi lah Bu Din. Mirip ya, mirip ya. Ada eko-ekonya gitu. Bu Imin sama Bu Yesi ya, mirip ya. Terus kaitan sama Allah menyuruh kita menjaga alam, kayaknya enggak juga sih Bu Din. Enggak. Kita lebih ke untuk menikmati aja lah, ya kan? Benar nggak? Benar nggak? Kita butuh kayu, tebang aja pohon banyak ini. Kalau kepanasan, bikin payung. Kan di Mekah udah payung ya Ustadz ya? Di Mekah udah pakai payung tuh, payung besar. Jadi kalau menurut Bapak mah, kayaknya konsep ekologi, mohon maaf ya Ibu Kepala Sekolah, kayaknya konsep ekologi agak kurang nyambung nih kayaknya. Pemerintah ngasih konsep ekologi karena gak ada kaitannya. Justru yang tinggalnya di hutan kalau menurut Bapak itu binatang, betul kan? Manusia jarang di hutan.
Berarti binatang yang ngerusakin budidaya tumbuhan. Benar nggak begitu? Wah, anak-anak kita ini cerdas Pak Yusuf. Yang ngomongnya juga belum tentu tahu ya. Coba siapa yang bisa mendefinisikan secara singkat apa itu ekologi? Baru nanti tanya Ustaz. Siapa? Ayo, yang tadi berani ngomongnya maju. enggak. Ya itu, yang jilbabnya beda sendiri. Yang jilbabnya beda sendiri itu. Siapa itu? Oh beda itu mah, beda. Ya udah tahu Silakan. itu mah. Ada yang tahu definisi ekologi secara singkat? Ayo yang Ayo. berani acungkan tangannya, boleh. Sini, silakan maju ke depan. Ada 3 orang ya Pak Yusuf ya. Ada dari, boleh maju ke depan sih? Oh ya boleh maju. Ada tepuk tangan ya yang mulia. Silakan perkenalkan diri dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trisa dari kelas 10-3. Wali kelas 10-3 yaitu Bu Sri Handayani. Definisi ekologi. Ekologi yaitu ekologi yaitu hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungannya. Terima kasih, kasih tepuk tangan yang meriah buat siapa tadi namanya? Bisa dari 10-3. Nah, Ada yang lain mungkin? Oh iya, silakan. yang paling belakang juga tadi kasih Silakan. Ini ada laki-laki. kesempatan ya, yang mau maju tadi maju dulu boleh ya sambil nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin ibu, bapak, dan ibu guru. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Isan dari kelas 11. Nah dari pertanyaan tadi apa itu? Wali kelasnya Bu Iis. Boleh tepuk tangan buat Bu Iis. Oh, nggak ada ya orangnya ya. Saya izin menjawab dari pertanyaan bapak tadi, apa itu definisi ekologi? Menurut saya, definisi ekologi itu singkatnya itu kita berbakti kepada masyarakat. Kita ini siswa harus bisa berbakti kepada masyarakat. Contohnya, kita sudah menanam tanaman waktu hari Kamis kemarin. Nah itu termasuk kita berbakti, emang bukan di luar sekolah sih, tapi itu di dalam lingkup sekolah. Cuman kalau bisa kita lakukanlah di luar sekolah untuk bisa berbakti kepada masyarakat. Jadi kenapa sih ada ekologi? Jadi Pak KDM itu inginnya semua sekolah ataupun lingkungan-lingkungan di kampung itu ada pohon-pohon, ada tumbuhan-tumbuhan. Karena kalian tahu kan banyak bencana yang telah terjadi di Indonesia, ya kan? Coba apa aja? Banjir, longsor. Nah itu dampaknya ke manusianya kan dampaknya. Maka dari itu KDM melakukan apa namanya program ekologi ini agar manusia itu bisa tahu lah cara menanam pohon dan dampaknya juga ke kita juga ya. Ya mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan ya. Tadi salah satu penerapan ekologinya betul. Terima kasih. Ada lagi ya, satu lagi boleh. MBG loh. Oh, amin. Nanti brosurnya dulu ya. Mudah-mudahan dari brosur lanjut ke tiket ya. Silakan. Ya, cuma ada 2 Bu Didi ternyata. Siang dong. Masih ada lagi? Ada ya. Nanti Di mana? wali kelasnya mana? Itu di belakang Bapak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin nama saya Kandias dari kelas 11-1. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Wali kelasnya dulu. wali kelas saya itu Miss Cae.
Always. Ya. Izin ya, Pak. Oke. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu di sini. Yaitu apa definisi dari ekologi? Jadi singkat aja Bu ya. Jadi definisi dari ekologi itu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur itu apa sih? Salah. Santai. Mohon maaf, izin. Jadi ekologi itu cabang biologi yang mempelajari tentang alam, Bu. Jadi kayak tentang lingkungan alam, terus sama struktur hewan-hewan gitu loh, Bu. Ada lagi ya? Itu aja sih, Bu. Cukup. Izin ya, Ibu bisa Izin. berdiri ya, izin ya. Nah, istimewa dari Ibu boleh langsung tanya nih. Hah? Jadi ini bertanya Pak ya? Oke. Nanya ini Bu. Mau nanya enggak? Kalian mau nanya enggak? Istimewa ini dari langsung. Kalau yang lain kan nanti disortir dulu ya Bu. Ya boleh langsung tanya. Oke. Pak, jadi sebenarnya dari itu ya penanya juga sih. Jadi Pak, saya izin bertanya. Aduh. Apakah di bulan Ramadan ini kita itu nggak boleh berpikir hal yang buruk gitu, Pak? Semisal kayak berpikir kayak berpikir ini lah, kayak berpikir kayak tentang pacaran gitu, mikirin cewek kalau malu ya Pak gitu. Boleh nggak sih? Lalu ya. Iya. Betul, Bu. Ternyata nggak jauh-jauh dari pacar ya, dari perempuan. Catat. Dulu ya, disimpan dulu. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk itu pertanyaannya cukup. Jadi Pak Yusuf, anak-anak sebenarnya udah pintar ternyata ya, sudah tahu ya konsep dari ekologinya. Iya. Tapi pasti masih banyak pertanyaan yang ingin dipertanyakan ya. Gimana nih Pak Yusuf, mau langsung aja atau gimana? Kalau saya sih masih berpikiran gini ya Budinya. Ini kan kita Ramadan, terus ada pemateri kita, masyaikh ya, guru. Tapi saya masih belum yakin kalau ekologi itu ada kaitannya dengan agama. Oh, masih nggak nyambung ya Iya, sama Ramadan karena juga ya. ekologi itu karena ada giginya itu ya berarti ke geografi lah gitu, atau ke biologi. Nah, tadi kan ada ke biologi ya. Bagaimana kalau kita dengarkan definisi ekologi dari guru biologi? Masya Allah. Ya. Boleh ya? Izin ya Bu Yesi ya. Ya tadinya saya mau ke Bu Yesi, tapi kan kalau ada guru biologi yang lebih senior, nggak boleh mendahului. Oke? Baru. Jadi kita Nggak boleh ya, nggak diizinin ya Ibu keluar ya, nggak boleh jadi ya. nanti akan dijelaskan oleh ibu kepala sekolah kita. Ibu kepala sekolah kita adalah guru biologi yang sudah sangat lama. Nanti ibu kepala sekolah kita akan menjelaskan definisi tentang ekologi, dan itu akan menjadi salah satu resume. Silakan nanti ketika dijelaskan kalian bisa catat penjelasannya. Silakan Ibu. Wah ini ditodong nih saya nih. Saya
Bu Yesi, help me. Baik, karena ini sebetulnya tidak ada di skenario ya, nih panitia nih, saya tidak ngomong Pak Ustadz nih ya, ini ditembak nih saya nih gitu. Jadi begini, kita itu jangan terpaku ke konteks ekologinya seperti ini. Tadi sih sebenarnya kalau definisi udah clear itu. Tadi yang mewakili udah clear, udah gigi itu kan ilmu gitu ya, gitu eko itu lingkungan. Udah kalau kelas 10 kan belajar apa itu, banyak cabang ilmu biologi kan, salah satu dari ekologi gitu. Tapi kenapa tahun ini Dinas Provinsi Jawa Barat atau pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, menginikan tema tentang ekologi di dalam pesantren Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, seperti yang tadi saya katakan gitu. Kita itu kalau ingin mau mencari satu solusi, itu kan berarti dari isu-isu yang sedang terjadi gitu. Kalian kan tahu kan, kalian kalau lagi gini aja contohnya, genre musik aja gitu ya, kalau lagi Korea hip hop gitu kan gitu kan, kalian kesana kan arahnya. Jadi seperti itu Pak Ustadz gitu. Jadi menurut saya biasa tuh nggak betah kalau ngomong tuh dulu Pak Ustadz, maklum ya. Jadi gini, kalian itu sama, kenapa tadi saya katakan Dinas Provinsi Jawa Barat mengarahkan ke kalian itu adalah kesananya lebih ke mengerucut ke bidang ekologi. Kalau saya runut peristiwa-peristiwa khususnya di Indonesia yang luar biasa memakan korban jiwa yang banyak, tahun yang terdekat ini adalah berasal dari bencana alam gitu. Nah, bencana alam dikerucutkan lagi gitu ya, bukan kebakaran hutan, bukan misalnya gempa bumi yang banyak, tetapi lebih ke bagaimana tanah longsor gitu. Nah, tanah longsor itu diakibatkan, kalian ingat kasus yang menimpa di Aceh Tamiang gitu ya. Nah, di Aceh Tamiang itu ketika longsor ke pemukiman warga, itu yang muncul itu adalah kayu-kayu gelondongan yang memang udah disiapkan dan disinyalir karena ada kode-kode di kayu-kayu itu, maka itu ada namanya penerbangan liar. Kalian udah tahu lah dari SD ya. Dari SD itu kan apa akibat banjir itu, ini pertanyaan sederhana kan begitu. Apa sih menyebabkan banjir gitu? Oh, ini akibat penebangan hutan. Itu berkaitan dengan namanya attitude manusia atau karakter manusia gitu. Nantilah Pak Ustadz yang menjelaskan apa yang harus dimiliki manusia itu, keimanan jenis mana gitu, supaya ketika ini pohon ini belum waktunya loh ditebang, karena kalau ditebang itu bahkan tekstur tanah itu akan menghancurkan, akan menyebabkan bencana alam gitu ya gitu. Jadi kalian harus memahami di sini, berarti gitu ya, tujuannya kita lepas dari tujuan pemerintah Provinsi Jawa Barat atau tujuan distrik Prof Jabar atau di wilayah 1, kita sekarang itu diarahkan untuk bagaimana berkesadaran penuh menjaga alam kita. Dengan apa? Dengan keimanan kita. Kenapa itu hutan itu ditebang? Berarti yang menebang atau yang memerintahkan itu kurang iman. Kenapa? Tidak berempati terhadap resiko-resiko yang akan dialami oleh masyarakat sekitarnya, begitu. Maka setelah kejadian baru bermunculan isu-isu itu, mengklarifikasi diri, gitu kan? Bahkan ada yang bersimut di balik kunjungan ke sana, pada mungkin saja di otak intelektualnya kan kita tidak tahu, menjadi kan seperti itu. Dari pemerintah pusat turun ke bawah semua berupaya menunjukkan empatinya. Padahal kemana mereka? Saya yakin yang nebang pohon itu juga diperintahkan begitu. Mereka mungkin urusannya perut. Perut saja. Perut buat siapa? Buat keluarganya, karena mungkin yang nebang itu adalah tulang punggung keluarga. Mungkin juga berkeyakinan bahwa kan katanya, pun terpaksa kalau salah, kan katanya koreksi kalau saya salah, ibadah itu kan bukan sholat sama puasa atau zakat yang disukai Allah, kan begitu. Ini koreksi kalau saya salah. Itu kan buat diri sendiri katanya begitu kan gitu. Ibadah itu kan lari ke buat diri kita sendiri. Tetapi ada ibadah yang sangat dicintai Allah, yaitu bekerja yang bermanfaat khususnya untuk keluarga. Begitu ya, kalau nanti Pak Ustadz akan menjelaskan. Nah, berangkat dari situlah ketika pelaku
yang mengeksekutor terjadinya tadi penebangan liar itu adalah di situ keyakinannya, saya bekerja untuk menafkahi keluarga saya karena saya bekerja untuk menebang pohon. Ya saya nggak tahu nanti kronologi seperti apa sampai ke atas, tapi yang jelas adalah otak intelektual yang berada di balik kunjungan sosial dan lain-lain gitu. Makanya saya nggak suka nonton TV, Pak Ustadz. Karena kalau saya nonton TV, saya ingin mengkritik aja gitu. Nah, kalau saya udah kritik orang tuh agak lumayan pres, Pak Ustadz gitu. Apalagi kalau saya punya keyakinan bahwa udahlah nggak usah seperti itu gitu. Toh kalau sudah terjadi, Anda pun tidak bisa. So, Anda mau nggak dengan uang pribadi mendirikan satu keluarga, satu rumah? Mungkin berat, tapi mereka berdalih bahwa akan mendirikan pemukiman layak huni bukan dengan uang mereka, saya pikir, tapi di balik jabatan mereka. Maka tadi obrolan saya dengan Pak Yusuf bahwa kalau kita mengagungkan jabatan, setengah iman kita hilangnya gitu, Pak Yusuf. Itu udah begitu ya, tadi obrolan kita tuh. Menghormati orang karena jabatannya itu setengah iman kita. Jangan. Jadi ke orang itu jangan melihat jabatannya, tapi niatkan kita. Makanya kenapa pesantren ini diadakan? Kalian di rumah gini deh, misalnya nggak ada tanaman nih, tanahnya itu udah mulai terkikis. Nanti kan naik ke teras rumah kan? Naik ke teras rumah, naik ke dalam rumah dong. Nah itu kan bencana kan gitu. Ini hal sederhana dulu di rumah. Ya gitu. Atau mungkin ada wilayah-wilayah rumah kalian yang teksturnya itu bakal beresiko kena longsor kan? Saya mohon maaf anak-anak semua atau bapak ibu, saya kadang sering keluar sekolah minta diantar siapalah mereka di sini. Saya pengen tahu dong daerah sana. Saya pengen tahu dong dari sini. Saya pengen tahu di sini kemana. Saya telusuri Pak Ustadz. Kenapa? Saya berada di sini itu harus bermanfaat buat masyarakat di sini. Paling tidak bisa mengedukasi masyarakat di sini untuk menghindari bahwa rawan loh Bapak Ibu tinggal di sini gitu. Jadi harus bagaimana? Jadi mohon maaf, jadi kalau saya pergi kemana-mana itu bukan bersenang-senang aja gitu. Kita kadang nyari tanaman, terus ini tinggi banget nanti kalau besar. itu sebenarnya ada tujuan ke situ sebetulnya gitu. Nah itu mungkin salah satu tadabbur alam mungkin ya gitu. Nah anak-anak juga di rumah tadabbur alam itu seperti itu. Maka yang dimaksud ekologi itu bukan ke definisi. Sekarang itu Genji itu nggak perlu definisi kan, tapi perlu apa? Pembuktian, ya kan gitu. Dengan apa pembuktiannya? Bernalar kritis, rasa ingin tahunya tinggi, ya nggak? Bukan ondok gitu loh. Oke? Mana coba? Saya pengen dengar suaranya Genji SMA Negeri 1 Tenjol ya. Mana? Harmoni dong. Mana? Biar Pak Ustadz tahu kita punya semangat, kita punya spirit buat alam ini, oke? Mana anak-anak saya yang saya cintai suaranya SMA Negeri 1 Tanjolaya? Hanya apa? Hanya apa? R-nya apa? M-nya apa? O-nya apa? N-nya apa? I-nya? Jadi itu saja Pak, jangan nanya apa lagi, cukup ya. Terima kasih. Oh iya, begini, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Kepala Sekolah. Nah, udah puas belum Pak Yusuf? Ibu yakin kalau anak-anak puas? Berarti jawaban anak-anak tadi betul ya Bu? Betul, luar biasa. Nah sekarang kita akan simak sama-sama penjelasan tentang ekologi tadi dari sisi keagamaan yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Dengan segala hormat kami persilakan. Alhamdulillah, yang kita simak dari ekologi tadi ada satu ayat dari surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Artinya, walau anna ahlal qura, seandainya satu penduduk kaum
amanu, beriman dan bertakwa. Konteksnya yang pertama ialah amanu wa taqau, iman dan takwa. Iman dan takwa beda apa tidak? Iman dan takwa apa beda? Beda ya. Iman itu secara etimologi, secara bahasa yang artinya yaitu at-tasdiq, membenarkan. Ya. Kemudian iman secara istilah ataupun terminologi menurut Imam Al-Ghazali ialah imtisalu awamirillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep dari terminologi. Kemudian takwa. Takwa itu artinya al-khauf secara lugah, artinya takut. Ya, secara terminologi takwa itu ialah imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahi bil haqiqah. Artinya bertakwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah secara hakikat. Apa hubungannya dengan ekologi? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Maka setelah orang-orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan kepadanya dari langit itu pintu-pintu keberkahan. Pintu-pintu keberkahan. Jika kita dilihat, ya anak-anak semuanya, kita lihat sekarang Indonesia ini keadaannya berkah apa tidak? Tidak berkah. Berkah apa tidak? Contoh, dari segi pemerintahan yang berkah, apabila pemerintahan itu jauh dari sisi-sisi korupsi, ya, kemudian dari sisi nepotismenya bersih, kemudian dari polusinya bersih, maka pemerintah dinyatakan pemerintahan yang berkah. Maka moto yang cocok Indonesia berkah harusnya. Ya, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Dicurahkan oleh Allah keberkahan hujan. Nah, ini yang jadi tantangan kita. Maka dari ayat seterusnya, wala in kadzabu bi ayatina fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila orang-orang tersebut tidak iman dan tidak takwa kepada Allah, tapi sebaliknya banyak kebohongan. Contoh misalkan ya, dari sisi kecil, bahasa Sundanya, bahasa Sunda supaya kalian ulah karena ya. Contoh misalkan pemerintah menganggaran mengaspal ataupun membuat bendungan yang harganya harusnya 2 miliar sampai habis. Pada kenyataannya yang dicurahkan, yang dikerjakan bukan 2 miliar tapi 1 miliar. Kira-kira bohong apa enggak tuh? Itu kan korupsi ya. Bukan kebohongan. Wala in kadzabu bi ayatina, bukan hanya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat itu kan definisinya menurut Imam Al-Ghazali bukan berkaitan tentang masalah mansus dari Al-Quran dan Hadis, tapi sesuai aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Maka apabila terjadi kebohongan, misalkan anggaran dibohongkan, gitu kan, disunat dan lain sebagainya, yang harusnya anggaran betonisasi itu 2 miliar, tapi karena disunat jadi 1 miliar. Karena ada kebohongan, kira-kira berkah apa tidak? Tidak akan berkah. Pada akhirnya 1 tahun, 2 tahun, ya langsung jebol dan sebagainya. Akhirnya terjadi banjir dan sebagainya. Maka yang dikatakan oleh Bapak Yusuf, apakah ada kaitannya ekologi dengan agama? Sangat banyak apabila disebutkan dalam surat. Contoh, dalam surat yang kita bahas, jangan jauh-jauh lah ke surat yang panjang ya. Dalam misalkan contoh ayat surat di dalam surat At-Tin, watini wazzaitun wa turi sinina wa hadal baladil, ada lapat wa hadal baladil, laqad khalaqnal insana sari taqwim thumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum. Ada ayat hadal baladil amin. Ini adalah negeri yang aman. Apa sih yang dimaksud dengan negeri aman itu?
Imam As-Suyuti menyebutkan yang dimaksud negeri aman itu satu, kaitannya sih yang tadi ayat, apabila satu kaumnya memilih pemimpin yang adil. Yang adil itu pertama, yang adil ya, contoh pimpinan yang adil. Adil itu harus mempunyai 4 konsep. Kata Imam As-Suyuti, konsep yang pertama mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau misalkan milih pimpinan itu harus ada 4 kriteria ya. Yang pertama sidik, jujur, kemudian amanah, ketiga tabligh, yang keempatnya cerdas, harus cerdas ya. Nah kemudian kaitannya dalam misalkan adal baladil amin, apabila lingkungannya aman maka negara pun akan aman. Betul apa enggak? Namun misalkan ya ayeuna negara orang aman, tidak ada demo, kerusuhan dan sebagainya, kira-kira indah berkah apa enggak di Indonesia? Ya, itu aman ya. Kemudian aman itu bukan hanya dari huru hara doang, tapi dari sisi bencana. Bencana ini datang tidak sekonyong-konyong, misalkan datang dengan tiba-tiba karena hanya maksiat saja. Maksiat itu bukan hanya maksiat secara lahiriah, misalkan contoh zina, gak puasa, bukan hanya itu saja. Tapi misalkan merugikan orang lain seperti yang dinas dalam Al-Quran, zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Perbuatan jahil, zolim apa tidak nih? Misalkan contoh ya, zolim itu apa? Zolim adalah wad'u syai'i fil ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu yang dimaksud dengan zolim. Ieu mah ngucapkeun naon kopi make sisir. Paling alatna ya, tapi make sendok. Nah ini contoh, seperti contoh umpamakan dalam artian misalkan tempat seharusnya kita membuang sampah itu pada tempatnya, tapi kita buang ke selokan ataupun ke sungai-sungai. Zolim apa tidak? Perbuatan siapa itu? Perbuatan manusia, gitu kan? Nah jadi intinya semuanya tentang masalah kaitan ekologi dan semua yang ada dalam ruang lingkup interaksi manusia itu sudah ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau misalkan tidak ada kaitannya dengan ekologi, Islam sangat bertentangan. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai alam, dan menjaganya itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kesimpulannya ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, Pak Yusuf ya, Masya Allah. Berarti Jadi, kalian sudah paham ya? Sudah paham ya? Kaitannya sangat Tidak sesederhana katanya ya ekologi, Ya. tapi pengaruh dan dampaknya luar biasa untuk keberlangsungan makhluk hidup. kadang-kadang kan gini Bu Rin ya, Pak Ustadz, Ibu Kepala Sekolah, anak-anak kita tuh kalau pulang, kalau sampah sembarangan sih mungkin udah biasa ya. Kalau saya tanya, kok kamu buangnya nggak ke tempat sampah? Ya kan Pak, ini sepanjang Bapak memandang ini adalah tempat sampah, kata dia. Jadi sembarang. Setelah tadi mendengar definisi secara agama Islam betul-betul menjelaskan dan juga ada ketegasan di situ, maka sudah tidak boleh lagi kita punya berpikiran hidup sembarang kita mau. Paham ya? Ya, terus ditambah lagi ini Ustadz, kadang-kadang anak itu kalau lagi lewat ada pohon, Budin, main tarik-tarik aja tuh. Ya betul. Ya Bu ya, ada dahan main tarik. Kalau saya suka bercanda ini gini Bu, jangan ditarik, nanti kompor sama pancinya, penggorengannya berantakan, kata saya gitu. Ya enggak? Kenapa yo? Daun kalau ditarik kompor, pancinya berantakan secara biologi. Nah Bu Esi, karena kan ada proses ya Bu ya, disebutnya fotosintesis. Iya, apa itu bahasa sederhananya? Memasak ya? Proses. Iya, proses masak kan? Berarti perlu kompor tuh. Kamu tarikin daun yang lagi lewat. Kasihan dia. Nanti anak-anaknya mau makan nggak ada makanan, nasinya tumpah semua. Intinya tumbuhan juga hidup ya. Betul, Jadi betul. kalau kita narik sembarangan itu berarti menyakiti mereka. Nah, Bu Dini, ini yang nanya anak murid aja apa? Boleh dong. Guru-guru mau nanya nggak? Soalnya tadi ada bisik-bisik juga Pak Ustaz di guru. Katanya mau nanya gitu.
Tentang suami katanya tadi, dengar Mas. Mungkin ibu, bapak ibu guru ada yang mau tanya kepada Pak Ustadz. Oh Bu Neni. Sebelum ke anak-anak ya. Silakan. Nah, Yo, ini wali kelas siapa? Mana suaranya? 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, Bapak, Pak Ustaz. Menyimak sedikit tadi masalah Ramadan dengan teknologi. Momen seperti ini ya, kalau yang saya lihat, contoh sederhana aja mungkin ya, tadi seperti disinggung sama Pak Yusuf. Ramadan itu kan berarti ya biasalah, apalagi anak-anak kita pasti sering yang namanya bukber ya Ustaz ya, itu sudah menjadi budaya buka bersama, betul? Buka bersama itu berarti maksudnya makan ya Ustaz ya, minum, artinya berbuka bersama ya Pak ya. Nah, melihat keadaan seperti itu terkadang agak miris ya Pak ya. Kita sisi positifnya mungkin ada dari bukber itu. Kemudian kita juga setelah makan minum nikmat gitu, alhamdulillah. Tapi ternyata satu hal yang mungkin disayangkan itu tadi efeknya mungkin ada sampah. Nah itu. Nah mungkin yang menjadi sedikit ya perhatian kita seperti itulah yang kita lihat sekeliling kita tentang di sekolah tadi ya, benar Pak Yusuf, penanganan sampah. Sampah ini mungkin ada kaitannya dengan lingkungan juga. Nah mungkin saya mohon Pak Ustadz bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci mungkin ya, terutama untuk anak-anak kita, bagaimana hukumnya gitu ya Pak ya, sekiranya kita mengabaikan sampah-sampah tersebut gitu. Mungkin dalam konsep ekologi Islam seperti apa, lebih jelas, atau ada hukum yang sangat bagaimana gitu ya Ustadz ya, mungkin ya supaya mereka mungkin bisa lebih jelas sedikit ya gitu. Soalnya kalau Bapak Ibu yang memberitahu kadang ya sebentar ikut Bapak Yusuf ya sedikit mengabaikan gitu. Yang mohon penjelasan Bapak Ustadz itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusri pertanyaannya. Anak-anak udah deg-degan aja Pak Yusuf. Takutnya bukber dilarang ya? Udah di situ tadi. Jangan, bukber ya, jangan bukbernya dilarang. tetap. ya baik, langsung dijawab. Langsung dijawab Ya, ya. maka Yang tadi dikatakan oleh Ibu Sri itu ada nggak kaitannya ekologi Islam? Sangat ada. Dalam kitab Qomitudiyah Nazom Syu'bul Iman ada Sohifah 3 bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likulli syai'in zakatun. Setiap sesuatu itu mempunyai zakat. Lalu saya jawab dengan dalil saja. Wa kullu zakatil badani, dan setiap zakat badan itu bila ilaha illallah. Jadi mengucapkan lafaz la ilaha illallah seolah-olah itu kita memberikan zakat dari diri kita sendiri. Kemudian wal imanu bid'un wa ainun syu'batan. Iman itu ada 77 cabang. Rukun iman 77 cabangnya. Wa a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Jadi maksudnya apa? Imatatul adza anit thariq. Yang paling tinggi iman kepada Allah itu ialah menyatakan dalam lisan dan hati lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa adnaha, dan paling bawah dari iman tersebut imatatul adza anit thariq, membuang kotoran di jalan. Sampah dibuang pada tempatnya, itu termasuk pahala apa tidak? Pahala. Pahalanya mahdoh apa ghair mahdoh? Coba kita balik. Ibadah itu kebagi dua. Ada ibadah mahdoh,
ada ibadah ghair. Paham? Bisa dipahami anak-anak? Ibadah itu dibagi dua bagi. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair. Sekarang kita tanya, puasa Ramadan kita puasa di sekarang, itu masuk kategori ibadah mahdhah apa ibadah ghair mahdhah? Ibadah mahdhah murni, jelas. Ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalilnya dari hadis Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan apa namanya? Ibadah ghair mahdhah. Contoh seperti senyum, ada orang lewat senyum, ada lewat senyum, ada orang batin senyum, bisa baca kita bergelok maksudnya. Jadi kita misalkan contoh kecil, senyum tabassumuka fi wajhi akhika, itu bukan hadis, itu ucapan dari para ulama yang ditarjih, yang ditajmi dari satu hadis. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumnya satu diri kita kepada saudara kita itu termasuk sedekah. Ibadah ghair mahdhah seperti menyapu halaman, mengepel rumah, kemudian membersihkan solokan, gotong royong, piket di sekolah, itu termasuk ibadah ghair. Apalagi di majlis ilmu, ya mau acara budak lelaki, ya ngacak kayak gitu, ayo pikir awalnya doang gitu deh. Jadi imatatul adha, membersihkan kotoran di jalan, membuang sampah dengan baik pada tempatnya, kemudian merapikan tempat-tempat orang yang lewat, itu termasuk pahala dan ibadah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ekologi Islam sangat banyak dalilnya, gitu ya. Itu saja. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz, dan mungkin sudah menjawab ya Bu Sri ya. Kita agak sedikit khawatir tadi, saya pikir Bu Sri mau ide buka puasa bersama dihapuskan gitu loh Bu. Anak-anak udah tegang itu Pak. Tapi enggak, bukan di situ. Jadi kalian sudah tahu ternyata memungut sampah itu bukan perbuatan yang hina. Itu termasuk bagian pahala dan cabang dari iman. Jadi jangan malu lagi besok kalau ada sampah, ambil aja, nggak usah nunggu siapa-siapa. Gitu ya Ustaz ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, giliran anak-anak bertanya. Silakan. Pak Yusuf kita batasi mungkin ya. Ya. Bapak mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Oh langsung. Oke. Berarti pertanyaan pertama tadi dari Kandias ya. Sekarang yang kedua, oke. Yang kedua itu murid. Ya, sini. Ya, biasa. Masuk. Oke. Silakan. Semangat ya. Oke, sebelah sini sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Gazali Syafina. Saya dari kelas 11-5. Wali kelasnya Pak Sigit Dainuri. Pertanyaan saya, kan kalau misalnya dalam Islam itu pasti ada cara khusus ya Pak, ya Pak Ustadz ya. Kayak gimana cara ngejaga alam dalam Islam gitu. Gimana cara jaga airnya, jaga hutannya, jaga semuanya gitu Pak. Itu pertanyaan saya. Ada lagi? Saya kasih pertanyaan untuk yang ya dari Langsung apa ditampung dulu Ustaz? Langsung enggak? Dalam Islam ya, dalam Islam apakah Islam itu sangat komprehensif, Islam itu sangat menyeluruh, bukan hanya aspek-aspek ukhrawiyah, tapi aspek-aspek duniawiyah. Maka yang saya buka tadi, contoh kecil dalam kitab Hasyiah Al-Kabir karangan Imam Al-Mawardi, cara misalkan menjaga air ya, betul tidak? Dalam ilmu fikih kita mengkaji ilmu fikih tidak? Fardu ain mengkaji ilmu fikih. Contoh dalam ilmu fikih itu dibahas tentang faslun fil miyahi. Santri nih kalau di pesantren itu biasanya sebelum berwudu, sebelum menghilangkan najis, sebelum menghilangkan hadas, itu dipilih-pilih dulu airnya, betul tidak?
Jangan sembarangan cai kolomberan pakai ngalah wudhu saban terus. Jadi Islam itu sangat rapi. Al-Islamu jamalun. Islam itu cantik dan sangat cantik. Jamalnya bukan onta. Ya, kalau misalkan pakai jamalun baru. Kalau ini jamalun itu dari segat jama taksir. Artinya sangat cantik, sangat indah. Yang dijaga bukan hanya tentang masalah ibadah, tentang masalah-masalah yang nanti dikaitkan dengan ibadah, maka hal itu dijaga oleh Islam. Lil wasail hukmul maqasid. Dalam ilmu fikih, usul fikih ada kalimat lil wasail hukmul maqasid. Sesuatu yang menjadi wasilah, menjadi penghubung, menjadi korelasi tentang satu ibadah, maka hal itu dianggap ibadah. Contoh air. Air ini kan pada dasarnya hal-hal yang biasa saja, tidak terkena oleh hukum, baik hukum najis, hukum haram, hukum halal dan lain sebagainya. Tapi ini air bisa jadi mutaghayyir, bisa jadi mukhallid, bisa jadi umpamakan haram, bisa dikaitkan halal, tergantung kesepakatan dari hukum yang akan dilaksanakan, yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Nah, jadi jawabannya ketika misalkan Islam tentang masalah menjaga air, contoh dalam ilmu fikih yang dijaga itu air. Sebelum berwudu kita harus menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak ya? Sah tidak kalau misalkan kita menggunakan air wudunya dari air hujan, sah apa tidak? Sah. Itu bagian dari air kan? Ya. Air kalau dalam ilmu fikih namanya ma'us sama, ma'ul mator, air hujan, air langit, itu air hujan. Itu bisa dipakai untuk dijaga tuh. Jadi tidak sembarangan. Misalkan contoh, air hujan pun itu bisa nanti tidak bisa digunakan apabila air tersebut bekas digunakan membersihkan najis ataupun hadas. Maka dari kedudukan tadi air mutlak menjadi air mustakmal. Benar tidak? Ya, bekas membersihkan najis ataupun ini dijaga apa tidak nih? Air juga dijaga kan? Dijaga apa enggak? Dijaga. Jadi kesimpulannya nanti ke sana, lil wasail hukmul maqasid. Maka sesuatu yang menghubungkan tentang penjagaan, maka semuanya dijaga dalam Islam. Itu contoh kecil, cari aja dibahas secara komprehensif. Nah, kemudian dari tadi contoh air lagi nih, ilmu ya untuk semuanya ya. Kemudian dari air hujan tadi bisa dikategorikan bukan hanya mutanajis, bukan hanya mutlak, bukan hanya mustakmal, bisa mutanajis. Kita menampung air hujan di ember, tiba-tiba dimasuki kotoran anjing ataupun dimasuki kotoran kucing. Ini yang tadinya air suci mensucikan ataupun air mutlak menjadi air mutanajis. Yang terkena bukan hanya bisa mutanajis, tapi bisa mutaghayyir, bisa berubah. Nutalina bening, herang, keasupan tai, kira-kira berubah nggak warnanya? Itu dari air saja bisa berbagai hukum bisa terjadi dalam satu kesempatan yang terjadi satu kali. Nah, kemudian kesimpulannya bahwa Islam sangat menjaga tentang alam sekitarnya, bukan hanya hal sifat-sifat yang lain. Apalagi dalam konteks air ya, Al-Quran berapa kali menyebutkan air dalam Al-Quran, hampir 190 kali menyebutkan kalimat air. Mimma indafiq, dari air yang memain. Karena panjang lebarnya baca itu aja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi yang saya lupa, yang tadi yang gemuk siapa tuh? Ya, yang sesek gitu ya, berotot gitu ya, kan dia namanya ya. Ini nama kodam ayat kursi ini gitu. Jadi menurutkan Dias, apakah di bulan Ramadan ini kita harus menjaga? Ya harus menjaga. Harus menjaga apa maksudnya nih? Menjaga perbuatan. Kemudian kita pancing seperti misalkan menghayal. Sering menghayal nggak? Ya laki sering menghayal juga.
Kalau bro ayo laki ya. Ayo ngopi lah ini ya. Sering menghayal apa enggak? Sering menghayal apa enggak? Misalkan kita main kemana yang tidak diperbolehkan, menghayal yang enggak. Karena itu menurut Imam Al-Ghazali bisa menimbulkan gilun, unek-unek di dalam hati. Nu aya mungkin ngajurus karena hawa nafsu. Ya, menghayal boleh tapi ada batasan menghayalnya. Jangan sampai menghayal yang bisa mempunyai, misalkan contoh, yang melahirkan ide yang buruk. Waqad khaba man dassaha dalam Al-Qur'an. Tidak boleh. Nah, kemudian jawabannya tentang masalah tadi kandias ya. Kandias ya. Maksudnya menjaga perbuatan. Perasaan apa perbuatan nih? Beda sebab pikiran ya. Nah, perasaan perbuatan buruk, pikiran buruk ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ad-Dailami. Ya, menurut Imam Ad-Dailami hadisnya yang berbunyi ihtarisu minan nasi bisu'izzon. Ihtarisu, berhati-hatilah ataupun jagalah olehmu minan nasi bisu'idon. Maksudnya jangan gampang berprasangka buruk kepada orang lain. Jangankan berprasangka buruknya, yang hampir mendekati perasaan buruk saja tidak diperbolehkan, apalagi berprasangka buruknya. Ya, paham nggak? Ya, contoh kecil, kita misalkan menuduh seseorang, kita berprasangka buruk kepada seseorang, dosa nggak? Dosa, seuzon kepada orang lain. Yang mau mendekatinya saja, misalkan hampir-hampir, hanya perakiraan. Contoh kecil, kira-kira nu paling si eta, udah ada kira-kira nih. Apalagi menuduhnya dengan tuduhan yang buruk, itu sangat dilarang, gitu ya. Kan dia sepantep ya. Paham? Paham gitu ya. Jadi dalam artinya kesimpulannya Rasulullah mengajarkan kepada kita iftarisu minan nas bisu'idon, itu kita harus sering ataupun menjaga perasaan dari berprasangka buruk. Yang menjaga berprasangka buruknya dosa, yang hampir-hampir mendekati perasaan buruknya saja itu juga tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja, Bapak. Baik, Ibu, ini anak-anak udah ngasih pertanyaan banyak di kantong saya, Bu. Ada kurang lebih 37,5 pertanyaan. Cuma karena waktu yang membatasi, Bu ya. Jadi satu pertanyaan terakhir, silakan, dari siapa namanya, kelas berapa, wali kelasnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda dari kelas 11-3, wali kelasnya Buning. Mau nanya, puasa yang sah sama yang enggak sah itu kayak gimana Ustaz? Kan banyak yang pacaran puasa itu sah. Bukan di sini ya guys, di sono. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih ya. Mamin so'ikam min so'imin. Banyak orang yang berpuasa illal aksu wanju, hanya diukur ataupun hanya bahasa Sunda tema hanya saukur lapar dan hausnya saja. Banyak orang yang berpuasa menahan-nahan lapar, menahan-nahan haus dari pagi sampai terbenamnya matahari, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak enggak? Loba. Makanya dalam kitab Bahjatul Wasail ya,
Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan puasa itu terbagi 3 kategori. Ada saumul umum, ada saumul khusus, ada saumul khususil khusus. Catat nih ilmu ya. Dalam kitab Bahjatul Wasail, mau disebutkan nomornya, kitab Bahjatul Wasail Sohifah 21 jajaran 11 dari atas ke bawah. Itu ya. Syekh Nawawi Al-Bantani mencatat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Jadi puasa itu terbagi 3 kategori. Ada saumul umum, saum umum. Yang kedua saumul khusus, ada saumul khusus. Kemudian yang paling tinggi adalah puasa saum khususil khusus. Itu 3. Saumul umum seperti apa? Saumul khusus dulu. Saumul khususil khusus seperti apa? Orang yang berpuasanya bukan hanya menahan lapar dahaga saja, tapi menjaga hal-hal sensitif yang bisa merubah pikiran bersih menjadi pikiran kotor yang kita sebutkan tadi. Ya, jangan-jangan menahan lapar dan berkata buruk saja nggak mau. Bukan hanya puasa hati, bukan hanya puasa perut, tapi puasa hati. Nutayina sok ngomongkeun batur, ayeuna mah kedauna puasa mah eueunan heulan ngomongkeun baturna. Itu yang pertama. Nutayina ngomongkeun babaturana keur ngomongkeun si ieu mah, ieu petakul hideung ya, buleun umpamakeunna. Dibersihkan hal seperti itu dalam hati, itu puasa khususil khusus. Jadi bukan hanya puasa perutnya saja, tapi anggota tubuhnya juga ikut-ikutan puasa. Kaki digunakan yang baik-baik, lain jeung ngabuburit doang, lain jeung ketemuan bukber doang jeung babaturan bari bobogohan lain pas kitu eta budak sakolahnya. Jadi intinya menjaga perut, menjaga hati, menjaga anggota tubuh kita dari perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Jangankan yang haram, yang makruh saja tidak dilaksanakan. Itu puasa khususil khusus. Malamnya tarawihnya tidak bolong-bolong, ya, ditambah sholat tahajudnya, ditambah sholat duhanya, ditambah baca Al-Qur'annya. Setiap hari minimal orang yang puasa khusus eta kalau baca Al-Quran 1 khataman 1 hari. Jadi ya sabaraha kali hatam ya. Siswa-siswi Esmanesa sudah berapa kali hatam Quran? Udah 6 hari puasa nih. Baru 6 menunjuk lumayan segitu ya. Jangan setengah jujur jajan. Baca Quran dari sekarang. Itu puasa khusus. Kemudian ada puasa khusus. Puasa khusus itu seperti apa? Orang yang hanya puasa, ya, 1, tidak makan, tidak minum, kemudian tidak melakukan perbuatan dosa, dan hanya melaksanakan kewajibannya saja. Sholatna teu katinggalan, ya. Ayeuna jelema loba nu puasa tapi sholat subuhna kaberangan, aya teu di dieu. Geus sahur langsung sare deui aya teu ya. Eta puasana sah tapi pahalana teu ayaan. Paham? Puasana sah, gak usah bocor, tapi puasanya tidak berpahala karena yang lebih wajib dari yang wajib sholat heula sebelum puasa. Betul? Nah itu cuma tuh sholatnya itu kudu puasa, salah deui eta mah. Gitu ya. Jadi maksudnya dari yang wajib ada yang lebih wajib. Contoh seperti orang taraweh. Taraweh nih, perhatiin nih. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah, sunnah rawatib. Orang yang sudah sholat isya langsung sholat taraweh, ba'diyah nanti dilaksanakan itu dibalik yang tayina eta. Jadi ingat, sebelum sholat tarawih, sholat ba'diyah isya terlebih
karena pahalanya lebih besar ba'diyah isya tinimbang tarawih. Paham? Itu kalau dari urutan sunnah sholat tarawih itu nomor 7 setelah sholat tahajud. Ya, jadi kalau dibandingkan tahajud dan tarawih, abdolan mana? Abdolan tahajud, kecuali dengan sholat duha. Tarawih dulu baru duha. Itu ya. Jadi intinya nih, jadi kita salah bentuk nih. Puasa khusus adalah orang yang berpuasa bukan hanya menjaga perut, menjaga perbuatan, rajin sholatnya tekan tinggalin sakit itu gitu nah. Ya, baca Quran rajin, sholat tahajud rajin, duha rajin, anjeunna menjaga lisan, hanya sakitu kituna. Kalau puasa lebih dari itu. Ada puasa umum, nah puasa kita. Lapar beteng, haus heueuh, masih kene sok ngomongkeun batu. Masih kene sok ngabuburit jeung kabong. Diajak janjian, yang ada di mana nih? Deket pantai, deket dia, deket susukan. Milu buka bersama, bukber bersama, tapi maaf, dina motorna tatanggopan dia, aduh. Eta sada puasana, sah puasana, tapi pahalana tidak ada. Tadi jawabannya kesimpulan ayo puasa kos kumaha ayeuna ka warung meuli kopi meuli combro di imam eta karakter sah puasana ya satu puasana. Nah jadi puasa yang sah itu kan maaf makanya kenapa dibagi, karena puasa itu satu emang pekerjaan lahir, pekerjaan tubuh. Ingat, catat, puasa itu pekerjaan yang lapar apa sekarang? Yang lemes apa sekarang? Tuh, anu tunduh, anu ngecembrang wae, ya, celing geus tepat dihusu kadang ya, kamana ceramah mah celing geus kamana bohwa, bener dah. Nah ya, ini fisik, tapi bukan hanya fisik. Dari sisi pahala hanya dia dan Allah yang tahu orang itu berpuasa sesungguhnya. Ya, gampang sekarang nih, ya. Sekarang nggak ketahuan apakah puasa apa enggak. Bawa ke WC, jagain minum, belum nerda. Ya, jadi antara sah, intinya kesimpulannya. Puasa yang tidak sah itu puasa yang dibatalkan secara sengaja. Catat, maaf nih untuk perempuan khusus ya. Kalau laki-laki nggak usah. Perempuan sok cebok tar aja. Ini bukan jorok. Perempuan cebok apa enggak nih? Kalau misalkan pipis cebok apa enggak? Cebok, aku lagi cebok. Wajib nggak cebok? Wajib cebok itu. Banyak orang yang disiksa di alam kubur karena tidak rapi membersihkan cebok. Nanti benar. Paham? Ayo maaf, neng punten ya catat. Ya tuh contohkan lah ya. Rada arek ya, rada jangan gimana. Eta lamun cebok ulah jero deui. Neng, siswi, jangan terlalu dalam lamun cebok. Paham tak ya? Nah, gimana suaranya? Namanya ulah jerot teuing sebab maaf nih. Dalam kitab takrib Fathul Qorib ya, memasukkan benda ke lubang-lubang yang ada di tubuh yang mencapai setengah senti misalkan dalam batasan lubang tersebut, maka dapat membatalkan puasa. Akhirnya mereka batalkan puasa mah kudu makan minum doang ya, leg baik tai ceuli mah batal puasana ya. Contoh perempuan nih pan awewe mah meureun bener dah, ini bukan jorok, ini mau fikih. Ini untuk
Ini banyak yang tidak tahu. Ceboknya terlalu dalam bisa membatalkan puasa. Jeung awe bikin lalaki, maaf, cebok, kubul dan duburnya jangan terlalu dalam. Nu hareupeuna ulah jero teuing, nu tukangna oge ulah jero teuing. Ieu mah diasup meuli kieu. Maaf nih ya, contoh. Masuk segini aja nih. Masuk segini nih. Yang besar senti-senti aja, setengah senti nih. Ini membatalkan puasa. Contoh, cebok BAB. Cebok BAB, nah diasupkan sedikit segini nih. Apa tuh? Dimasukkan segini, ini membatalkan puasa, bukan hanya makanan. Gitu ya. Nah, terkecuali yang ditafsir itu dalam fatwa Syekh Yusuf Kordowi tentang masalah injeksi suntikan. Ya, disuntik, masalah disuntik karena ya. Ya, kecuali infus. Kalau infus disuntik yang bisa memberikan vitamin, makanan kuat, itu membatalkan puasa. Kalau misalkan suntikan, ya, suntikan itu terbagi dua. Jeung pikeun maehan penyakit bakteri virus. Ada juga yang memberikan misalkan contoh suntik kolagen, suntik vitamin C, suntik pemutih, itu membatalkan puasa suntiknya. Walaupun tidak dimasukkan pada luka. Makanya harus sebetulnya khusus ada fikih Ramadan. Ini yang harus dibahas. Itu saja. Jadi kesimpulannya untuk terakhir kali ini, mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita ngaji kumpul di sini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Karena udah siang, suara udah habis, sebentar lagi zuhur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada Ramadan ini kita senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani. Jaga kesehatannya ya, jaga kesehatan. Yang kedua, jaga di malam bulan Ramadan. Apalagi laki-laki, kade ulah perang sarung. Aya nu sok jepret-jepret pakai sarung aya teh. Kade eta ulah teh beunang eta. Ya. Jadi yang perang sarung haram tidak? Haram. Menganiaya orang zat, menganiaya orang lain, masuk zalim neraka, benar. Apalagi membahayakan orang, apalagi timbul kerusuh, apalagi pulang-pulangnya maling panci kekenceng batur temenang ya. Itu yang diperhatikan. Ketiga, yang harus diperhatikan di malam bulan Ramadan, jangan tidur terlalu malam. Usahakan tidur tepat jam 10 udah tarawih tidur. Gunakan malamnya untuk sholat tahajud. Jadi lamun keur hudang sare ulah langsung mam sahur. Kudu heula saentos subuh lamun panjang kene sholat tahajud gak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja. Mumpung di bulan Ramadan. Hayang laku teh ya. Lalaki hayang kasep. Awewe hayang gelis. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud maka akan beda dari orang lain. Kalau orang itu pintar, banyak yang pintar tapi sering tahajud, orang yang sering tahajud pinterna akan melebihi orang yang pintar dari yang lain. Orang ia cantik, ya, betul ya. Orang yang cantik banyak, bener gak? Tapi orang yang cantik tahajud melebihi cantik jeung jelema nu geulis usanggeus. Lalaki jore hayang kasep teh ya lalaki ya. Tahajud. Ya, pomo nu pinuh jarawatan. Umpama nu jarawatan aja. Ya umpamakeun supaya umpamakeun jarawatan supaya bercahaya cantik dan ataupun ganteng itu banyakin sholat tahajud khususnya malam. Ayo pertama mah sok ieu teh sok jarawatan, tapi sering maju ke dalam insyaallah berkah. Itu pesan di bulan Ramadan. Kemudian
Untuk yang bantu-bantu orang tuanya ada di sini. Yang bantu orang tuanya dagang ada nggak? Bagus ya. Tapi usahakan dagang. Nah, ulah di jam doang. Terus dagang ayeuna. Ayah lu dagang enak enak ayah. Menang dagang, nang tapi makanan. Dagang bakso jam 12 kene. Dagang kolak jam 12 berang. Ya ulang. Punten. Barang siapa yang sengaja fatwa nih ya, fatwa dari Bahsul Masail Tebu Ireng, sasajalmi anu buka toko, yang buka toko makanan dengan secara sengaja di bulan Ramadan yang bisa mengakibatkan orang lain berbuka puasa, mengakibatkan kumpul-kumpulnya kemaksiatan, maka dagangna warungna itu haram. Tadi kalau misalkan mau dagang dari mulai pas asar, itu saja ya. Jadi pas asar mau takjil silakan, bantu-bantu orang tua lebih baik ya. Kemudian untuk buka bersama diusahakan jangan ikhtilat, jangan bercampur laki-laki dan perempuan, laki-laki malah laki, awel ma awel. Itu saja pesannya. Itu juga pesan bukan dari kami semata, tapi pesan dari kami Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama untuk kenyamanan dan ketertiban di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikabul. Doa yang paling mustajab doa ketika berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atmim lana nurana Rabbana atmim lana nurana Rabbana atmim lana nurana bihikmatika wansur alaina min khazaini rahmatika waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti semuanya ya doanya ya. Doanya yang jangan dilupa di bulan Ramadan doanya setiap malam Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Untuk sendiri fa'fu anna. Untuk banyak fa'fu anna. Ya Karim. Ulangi semuanya ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim. Namanya jangan lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih kado yang meriah kepada Pak Haji